Sudah adik-adik? Punya, Pak. Iya ya, sudah ya. Kalau yang sudah, kalau yang belum, ini saya sedikit memberikan sebuah gambaran. Kalau pembuatan Facebook fanpage itu sebenarnya adalah bedanya dengan Facebook yang lain, jumlah anggotanya saja sih sebenarnya, dan peruntukannya. Kalau adik-adik terkait dengan menjual sesuatu, ya lebih baik kita menggunakan Facebook fanpage ya, kalau terutama yang terkait dengan pemasaran pariwisata, otomatis ya kita bicaranya adalah Facebook fanpage ya, seperti itu. Jadi perbedaannya di situ saja terkait dengan Facebook fanpage. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana membuat sebuah, ya sama sih, intinya sama. Dan pada dasarnya antara media sosial dengan website kita harus linear, karena memang bisa terkoneksi antara website dengan media sosial itu harus linear bisa. Jadi kita bisa mengupdate di website kita, kemudian website kita share secara langsung ke media sosial yang kita punya. Jadi seperti itu. Kalau kita sebelum membuat sebuah Facebook page, kita bisa mengklik di sini di halaman ya. Adik-adik bisa, ini ada satu halaman ini bisa memiliki beberapa Facebook page. Jadi satu Facebook inti ini bisa memiliki lebih dari, ya ini bisa tambah lagi untuk misalnya adik-adik punya bisnis apa, bisa ditambahkan di sini namanya apa. Jadi meliputi beberapa halaman baru yang tujuannya karena memang adik-adik biasanya bergerak di travel, ya kita buat halaman tentang travel, kemudian adik-adik bicara tentang mungkin ada wirausaha sendiri di situ, ya kita nambahkan lagi halaman baru gitu terkait dengan usahanya sendiri. Jadi banyak yang bisa dimasukkan di situ. Mungkin seperti ini contohnya, adik-adik bisa mengklik di halaman tadi, kemudian mengisi ya. Misalnya saya sesuaikan dengan travel book, karena saya punya website namanya travel book, coba saya nama tulis ya di sini aja travel ya. Mana saja saya senang. Adik-adik bisa menulis sembarangan. Saya sini. Tapi disesuaikan, yang penting disesuaikan antara nama antara website kita dengan media sosial itu harus sama, baik itu Instagram maupun Facebook kita ini harusnya sama. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita berbeda. Meskipun ada sudah yang belum punya Facebook, ya mungkin bisa membuat dengan alamat emailnya yang untuk pembuatan aplikasi itu, untuk website itu. Jadi samain aja antara. Jadi kita nggak usah membuat email baru karena kita bisa menggunakan email yang pembuatan website. Jadi seperti itu bentuknya. Pilih kategori yang menjelaskan. Adakah nggak kategori pilihan di sini ya? Kata ada ya wisata. Kita anggap ini sebagai ini aja sudah. Tinggal mengisi saja, jadi tinggal milih-milih saja, mungkin ya tinggal centang-centang sesuai dengan apa adik-adik inginkan. Ini sudah tinggal masukkan saja, mungkin tinggal mengambil foto, mungkin apa, sehingga bisa ditambahkan ya, tinggal nanti adik menambahkan sendiri.
Jadi seperti ini sudah jadi, ini sudah halaman ya, ini misalnya Facebook page ini sudah menjadi halaman, tinggal nanti menata ya, mengisi apa yang mungkin bisa ditambahkan di sini, baik itu tentang dengan macam-macam, sehingga dan ini bisa kita linkkan dengan website kita gitu loh. Otomatis ya misalnya seperti ini, kita nanti kan bisa masuk di bawah ini kan biasanya ada logonya Facebook, ya ini yang kita linkkan gitu loh. Kalau memang di sini pasti ada lah, ini namanya Facebook, ini yang kita linkkan nantinya di situ. Jadi pada saat kita upload di mana di website, kita bisa masuk secara otomatis bisa langsung masuk di Facebook. Jadi, ini pasti apa ya? Jadi samakan aja antara ini apa ini? Lupa ini sekarang. Ini salah ya. Jadi ada yang membuat mungkin dari sekarang bisa membuat ini ya terkait dengan Facebook page yang namanya sama dengan namanya websitenya masing-masing. Saya pakai Booker, Turbuker jadi Turbuker seperti itu. Nanti disamakan di halaman dirubah saja, misalnya seperti ini. Namanya yang mana Pak? Sesuai dengan nama websitenya ya. Nama misalnya Turbuker ya ambil aja Turbukernya sini. Ini aja yang dipakai. Oh iya ya Pak. Jadi seperti itu. Mungkin dicicil dulu, dibuat dulu sekarang pakai Facebook fanpage-nya. Oke, bisa ya membuat Facebook fanpage-nya ya.
Sudah ya, bisa ya. Jadi atas namanya sama. Jadi banyak fitur-fitur yang mungkin bisa adik-adik manfaatkan. Ya ini memang harus diutak-atik sendiri di rumah. Tapi memang ini website yang penting ini adalah websitenya yang dilengkapi, websitenya ini yang dilengkapi, kemudian nanti berita-berita itu kan nanti secara otomatis masuk di sini, sudah diketik, diperbaiki, kemudian di-share-nya, di-share di Facebook-nya otomatis seperti itu. Nah, dengan share seperti ini, ya otomatis akan masuk di sini, dan ini kan misalnya ini bisa menjadi bagian dari meningkatkan traffic ya. Karena kita ini kan beda segmen antara yang pengguna Facebook, dengan pengguna website juga ada beda. Jadi ini mungkin bisa menjadi sarana untuk meningkatkan traffic ya. Karena memang ya berbeda segmen, semakin kita banyak nge-share di berbagai media sosial, otomatis ya karena memang beda sekali pengguna traffic. Jadi, tapi intinya sama, tujuannya itu adalah untuk suatu promosi. Misalnya adik-adik buat tugas misalnya untuk pembuatan videografi itu dimasukkan di website, yaitu bisa di-share di media ini langsung saja kita klik aja gitu loh. Jadi untuk memperluas jangkauan pasar aja. Seperti itu. Sebenarnya ini semua harus diklik masing satu-satu karena memang untuk memastikan bahwa kita ini banyak di-cover oleh banyak orang. Misalnya ini sebagai contoh aja. Ini sebagai bagian dari contoh-contoh yang bisa dilakukan. Ini ada anggaran jika ini kalau memang tergantung dari tampilan durasi waktu hariannya ya. Ini paling murah mungkin 74.000 ini. Kalau memang ada yang sesuai dengan traffic karena memang kebutuhan trafficnya mungkin di waktu misalnya trafficnya ya. Mungkin tidak ada di sini. Ini websitenya belum ada, jadi bisa ditambahkan di situ nanti mungkin. Tapi yang kalau memang ada yang berbayar, non berbayar ya, tapi ini namanya iklan ya, pasti akan berbayar. Coba aja kita cek satu persatu, kita buka. Seperti ini kan sudah jelas kalau ini ada yang beriklan lokasinya di Amerika misalnya, ini bisa dirubah, kemudian minatnya juga umurnya sekian, ke mungkin apalagi gini. Nah ini mungkin detail pemirsaannya seperti apa, atau mungkin saja kita klik otomatisnya. Jadi tinggal memilih siapa sih segmen pasar kita gitu. Jika ini memasarkan travel produk-produk paket kita, misalnya apakah orang Amerika, orang Cina, atau seperti apa. Terus dirumuskan sendiri. Tapi memang harus berbayar. Mungkin seperti ini. Jadi kita harus mencantumkan nama webnya juga. Kemudian ini
apakah ini masuk dalam ini. Ini tinggal ngetik aja, tinggal apa ya, tinggal apa yang memang, karena kalau iklan itu tentunya harus dibayar ya, kalau iklan ya seperti itu. Kalau enggak ya enggak usah, enggak pakai iklan apa. Jadi ini sebagai contoh saja. Nanti kalau seandainya ada yang merambah bisnis yang lebih apa ya, lebih apa ya, ingin mempopulerkan lagi ya silakan tinggal menambahkan berbagai macam iklan. Ya iklan itu untuk ditampilkan di sini di Facebook, tapi harus berbayar karena kita juga bisa menyasar segmen kita, pasar segmen kita apa. Tapi ya gitu. Jadi bisa membuat iklan itu dari template-nya PowerPoint yang saya sampaikan, live video itu ya durasinya kalau bisa ya jangan usah terlalu panjang, mungkin maksimal 30 detik lah. Bagaimana membuat iklan 30 detik itu ya, yang sekiranya tidak panjang, tapi memang intinya adalah sama. Itu bisa menggunakan itu, atau mungkin adik-adik bisa membuat apa namanya, video. Nah, video itu dengan durasi di bawahnya yaitu 30 detik. Itu ya, karena itu apabila adik-adik kan bisa melihat ternyata misal buat Facebooknya masing-masing kan ternyata ada iklan itu yang berbayar itu ya. Misalnya ada sponsor apa gitu, itu yang berbayar. Dan itu kalau memang semua tergantung dari nominalnya, mungkin tergantung dari waktu tampilan ya, waktu durasi tampil banyak di mana orang di negara ini atau mungkin di mana yang sekiranya pada waktu itu banyak yang membuka Facebook, itu ada datanya sendiri. Itu yang bisa didapatkan. Jadi seperti itu. Kemudian sudah selesai, jadi bisa membuat lagi ya apa namanya, Instagram ya. Instagram ini coba dibuat dengan nama yang sama. Namanya sama. Coba istilahnya kita login dengan Facebook. Tuh, tapi ini Singapura. Ya, anak-anak lagi promosi terus ini kegiatannya. Ya. Jadi buat Facebook namanya juga sama, kalau bisa namanya sesuai dengan nama ini ya. Jadi satu. Jadi antara 3 aplikasi ini, website, Facebook fanpage dengan Instagram, karena kita mengambil 2 media sosial saja, itu bisa sama, namanya juga sama, karena memang segmennya Facebook dengan Facebook itu kan sedikit berbeda, meskipun mereka punya kesamaan, tapi perbedaannya adalah kalau Instagram ini kan lebih mengarah kepada gambar ya, lebih tampilan-tampilan gambarnya. Kalau terkait dengan Facebook fanpage itu terkait bagaimana kita mendeskripsikan sedikit dengan gambar-gambarnya, tapi kalau website ini lebih banyak deskripsinya juga, lebih banyak bagaimana memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Itu perbedaannya sih di situ saja. Tapi intinya adalah untuk promosi semuanya sama. Ini adik-adik harus bisa membuat ini namanya sama. Coba dibuat sekarang aja. Antara Facebook fanpage, kemudian Instagram namanya sama. Dengan menggunakan email yang satu saja. Jadi email dari WordPress.
Sudah semua ya? Membuat Facebook fanpage sama Instagram? Sudah. Sekarang linknya itu masing-masing linknya ini Facebook fanpage itu dimasukkan ke dalam widgetnya masing-masing ya Dede ya. Jadi di mana? Di ini. Masukkan di sini. Di copy paste di plugin ya. Di appearance ya, kemudian widget. Kemudian di sini ada namanya, di sini ada footer ya. Footernya itu ambil saja, kalau di sini cuma Facebook page plugin ya. Facebook page plugin. Ada Instagramnya. Kalau enggak pakai ini, social icon. Ini coba social icon. Ya, masukkan di sini. Sudah ada ini, tapi ini saya hapus saja. Mungkin ditambah social icon. Masuk. Ya, ini social iconnya ya, masuk di sini. Jadi masuk di situ sudah termasuk. Nanti kalau memang berita-beritanya bisa secara otomatis nanti karena ini footer ya, karena kebetulan ini di footer itu paling bawah, ya otomatis ya nanti toolnya di bawah gitu. Ini saya delete saja. Jadi seperti itu. Ya, ini si social icon ya. Social icon nanti diklik. Kalau ingin menambah logo Instagram, add iconnya aja. Misalnya Instagramnya ini. Coba di sini saya klik. Kita save. Coba apakah sudah masuk di sini. Ya, ternyata sudah masuk di sini. Coba kita klik. Oke, sudah masuk di sini ya. Jadi sama antara Facebook dengan apa namanya, Instagram itu sama. Jadi di situ sudah masuk di situ. Jadi di bawah ya, karena ini kebetulan di footer nggak ada lagi aplikasinya. Kalau memang bisa biasanya ada di kanan atau di kiri gitu loh. Biasanya kalau di atas, logo ini biasanya di atas. Tapi kebetulan hanya footer ya. Nggak ada lagi aplikasinya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikoneksi antara tiga aplikasi ini. Bisa ya di yang sendiri. Sekarang mungkin bisa di-linkkan, kemudian di apa namanya, bisa untuk mungkin dihapus saja nanti sebenarnya, karena biar tidak ada tumpang tindih. Kalau enggak ini diisi aja, nanti diisi tentang Twitternya apa. Kalau memang ingin buat Twitter, Twitternya apa, Facebooknya apa, sama dengan ini. Jadi seperti itu. Apakah ada berita, seandainya ada berita, apakah memang bisa di-share? Kali ini kan bisa langsung di-share ya. Nah, kan bisa share this ya, mungkin di sini juga ya, itu ternyata langsung di-share di sini. Itu langsung masuk di sini. Seperti itu tentunya. Jadi ini sudah terkoneksinya di sini sebenarnya. Jadi adik-adik tidak perlu menuliskan di Facebook, tapi dalam satu tempat di website bisa di-share log di media sosialnya. Gitu. Ada pertanyaan dari sini adik-adik, silakan. Kalau masih belum paham atau mungkin apa ya kurang bisa mengikuti, silakan.
Ini yang belum mengumpulkan siapa ya? Mayang Arum, kemudian Davril, kemudian Francisca. Ada 3 ya. Oke. Ada 3 yang mengumpulkan. Sekarang dikumpulkan ya. Ya, tinggal ini di mana? Di apa? Cinta ini ya. Dimasukkan aja di sini apa linknya ya, tinggal nanti informasi yang ada di sini tinggal menurut saya kuliner Indonesia itu tinggal masukkan aja dengan tinggal share list listnya ini linknya dari Facebooknya masing-masing. Kalau ini Twitternya mungkin bisa dihapus apa bisa nggak dihapus ya. Twitter itu di mana yang di bawahnya ya, karena emang kita nggak buat Twitter ya, kita nggak menggunakan Twitter ya. Tapi kalau ada yang punya Twitter, masukkan aja linknya itu di situ. Oke, bisa semua? Ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Masih belum ada, Pak. Oke, diselesaikan dulu ya. Dimasukkan apa linknya dijadikan satu dengan yang di website. Kemudian foto profilnya juga disamakan. Kalau foto profilnya itu mungkin sudah ada di punya logo, kayak misalnya logo Instagram atau logonya ini kan logonya ini bisa dimasukkan sebagai foto profilnya. Jadi ada kesamaan antara website dengan media sosial. Bisa dimasukkan di situ. Kemudian setelah itu nanti saya buatkan kolom tugas. Jadi untuk masukkan alamat di pertemuan ini, di pertemuan ke-7, memasukkan alamat linknya media sosialnya. Nanti saya coba cek. Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai bisa dimasukkan di sini ya. Jangan perlu di tugas.
Di sini saya pakai online. Oke, sudah saya setting di sini, tinggal masukkan aja nama alamat media sosialnya, baik itu Facebook maupun Instagram di media sosial pariwisata ini. Dan terlebih lagi nanti di-link-kan ya antara yang ada di sini, ini juga dimasukkan linknya untuk biar mudah orang itu. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Hey. Ya, sudah ya, sudah dimasukkan di tugas alamatnya. Pak, ini sama Twitter juga, Pak. Kalau punya Pak. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Sebenarnya kalau cukup sudah Facebook fanpage sama Instagram udah cukup. Karena yang dua besar itu kan yaitu sudah Facebook dan Instagram. Kalau Twitter kan hanya tulisan sebenarnya. Itu bedanya seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama ya. Enggak namanya. Ada WhatsApp juga, ada Telegram. Di sini nggak ada Instagram ya. Ya, di sini bisa di apa ya? Nggak ada Instagram. Ya, bisa dihapus. Oke, sudah semua ya? Jadi sebenarnya ini tinggal di otak-atik sendiri sih sebenarnya, karena sudah kelihatan, sudah beda. Nanti kalau misalnya more yang ini, sebenarnya sudah di otak-atik sendiri. Bagaimana sih nanti tampilan websitenya itu kelihatan menarik gitu loh, supaya tidak kelihatan mood, tapi ini kelihatan menarik. Gitu. Berarti ini tinggal sudah penilaian akhir saya di website, dan dari situ nanti saya dapatkan nilai untuk UTS sama dengan yang ada di Facebook, fanpage, dan media sosial ini. Jadi saya juga
mendapatkannya dari situ. Kemudian nanti terkait dengan pemberitaan, adik-adik tinggal membagikan aja di sini. Ya, di belakang ini untuk tinggal mengklik aja untuk pembagian berita. Jadi tidak usah ngetik kembali ya atau ngupload kembali, itu saja sih sebenarnya. Kemudian nanti setelah ini mungkin membuat akun YouTube sendiri. Jadi YouTube-nya juga sama, nama akun media sosial 2 itu sudah sama, media Wattpad-nya sama, YouTube-nya juga sama. Jadi kita membuat empat media yang memang memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk promosi produk yang kita buat. Jadi kita memiliki 4. Tapi kalau YouTube itu kan hanya video ya, video itu ya kita membuat videografi itu sudah saya uploadkan di situ, atau mungkin kita hanya bisa langsung membuat video sendiri. Jadi ada beberapa fungsi yang memang kita bisa menjangkau berbagai macam segmen, khususnya seperti itu. Jadi meskipun videografi sebenarnya bisa masuk di website, bisa masuk di media sosial, tapi kalau pemberitaan kan nggak mungkin masuk di YouTube. Tapi sifatnya adalah kalau dibuat PPT kemudian disimpan dalam bentuk videografi, tidak ada masalah, itu lebih bagus. Jadi seperti itu. Nanti mungkin di rumah ada dia membuat akun YouTube-nya sendiri dengan nama yang sama. Kalau saya itu Turbuker, ya otomatis saya harus membuat YouTube-nya dengan nama Turbukernya juga. Jadi seperti itu. Jadi nanti juga langsung dimasukkan di tugas ini juga ya. Dimasukkan media sosial ini juga. Jadi 1, ada 3, nanti alamat Facebook-nya, alamat Instagram-nya, sama alamat YouTube-nya. Di sini, dimasukkan di sini. Nanti saya lihat apakah nanti ada video. Kalau memang belum ada videonya, coba mungkin adik-adik punya video apa terkait dengan tempat destinasi itu, bisa dimasukkan 1 saja di YouTube-nya masing-masing. Kalau enggak, mungkin ada videografinya terkait dengan tampilan-tampilan daya tarik. Di situ bisa diupload di situ nanti menjadi bahannya, menjadi bahan nanti dimasukkan di sini akun YouTube-nya. Bisa ya, nggak ada masalah ya. Itu sudah kebiasaan adik-adik semua. Tinggal bagaimana kita nanti ke depan ini, bagaimana kita lebih fokus membuat sebuah konten-konten yang memang lebih menarik, mendesain. Kalau memang ada waktu, yaitu sudah membuat aplikasi Play Store-nya. Ya namanya kalau bisa ya sama dengan nama aplikasi, nama dengan akun yang kita punya gitu loh. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, adik-adik silakan. Jadi ini yang tugas ini ada 3 alamat ya. Akunnya media sosial 2, 1 YouTube. Ya sama sih sebenarnya, cuma akan beda akun. Membuatnya juga sama. 1 email saja. Jangan banyak-banyak, jangan berbeda-beda, nanti takutnya kita bingung. Lebih baik 1 email saja. Yang meliputi website, media sosial, dan YouTube. Oke, ada pertanyaan? Silakan adik-adik. Pak mau nanya. Iya, silakan. Itu untuk yang di Facebook kategorinya itu apa, Pak? Yang ini ya, yang Facebook ya. Bisa dirubah nanti sih kategorinya untuk wisata, ada nggak? Kalau nggak ada travel di anunya ya, di perubahan ini ya. Coba diupdate, ada nggak perubahan namanya kategorinya? Kalau emang ada, kan ada pilihan di situ. Iya. Nah, itu coba diklik, mungkin kalau ada pariwisata atau wisata atau travel, ya itu dah yang diketik. Di situ perubahannya. Yang halaman ya. Iya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, siapa lagi? Ya, siapa lagi yuk? Pak. Ya. Alamat emailnya tuh udah dibikin Instagram pribadi itu gimana, Pak? Bisa bikin lagi nggak? Ya bisa dibikin lagi, nggak apa-apa, jangan sama. Ini hanya untuk kepentingan bisnis sih sebenarnya. Artinya untuk tapi untuk pembelajaran nggak apa-apa sih.
Kira-kira bisa nggak ya jadi satu beda ya? Nggak bisa ya kalau Satu email, 2 Instagram gitu bisa nggak, Pak? Iya itu kayaknya nggak bisa kayak saya belum nyoba sebenarnya. Satu email 2 Instagram itu nggak tahu apa bisa nggak ya misalnya dijadikan satu. Kalau nggak ya nanti buat email baru apa namanya ya itu sudah ya pasportnya jangan sampai berbuat lagi nanti ganti lagi paspor beda lagi nanti bingung. Kayaknya nggak bisa kayaknya ya. Saya belum pernah nyoba sih membuat dua akun Instagram dalam satu email itu belum pernah bisa. Belum nyoba emang. Apakah memang bisa? Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah nyoba gitu. Saya pernah, Pak. Terus bisa. Bisa, cuman lupa kata sandi gitu tiba-tiba. Berarti kata sandinya beda ya? Kan emailnya Iya. pilihnya satu ya, pastinya itu ya. Caranya gimana coba, Pian? Ini harus dicoba dulu Ada akun multiplayer apa lupa lah namanya, bentar aku cek. Bukan di profil ya, bukan. Ya mungkin jadikan satu kalau memang bisa ya itu saja sudah Ifta. Jadi apa namanya satu email 2 akun. Ya satunya akun nama akunnya sesuai dengan apa namanya yaitu udah satu paket itu. Ya, namanya kita harus nyoba-nyoba sih sebenarnya. Ini kan sebenarnya butuh waktu kan mengutak-atik ini semua atau mungkin menambahkan ini sebenarnya butuh waktu ya. Artinya tidak bisa kita langsung nemu gitu. Kadang kita harus buka-buka sendiri gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa. Ya. Sambil jalan nanti coba kita cari juga ya. Apakah bisa. Biasanya kalau di Google Kayaknya udah nggak bisa kayaknya. Udah bisa ya sekarang ya. Iya kayaknya udah dihapus Pak fiturnya. Nama fiturnya itu login multi akun. Login multi akun. Kayaknya ada pembaruan fitur Instagram. Oke, ya berarti sudah nggak bisa ya. Mungkin harus buat email baru ya. Kalau pengen nyoba itu biasanya buka di pengaturan Instagram itu. Nanti ada fitur. Ya semoga di pengaturan kan ya setting ini ya. Tapi nggak ada di sini ya push notification, manage kontak, privacy, login dan sebagainya. Di smartphone Pak biasanya Pak kayaknya. Oh di smartphone ya. Oh ya sudah. Iya pokoknya intinya di situ. Nanti kalau emang nggak bisa ya buat lagi ya itu ya. Oke, ada lagi selain Ifta? Pak, saya mau bertanya. Izin. Itu email Facebook, Instagram, sama websitenya berarti harus sama ya Pak? Soalnya Facebook sama Instagram saya pribadi tuh emailnya beda sama yang di website. Tidak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya untuk menyamakan ini untuk mempermudah gitu. Maksudnya menghafalkan ini saya juga tadi lupa kan apa ya tadi passwordnya kan gitu ya. Oh emailnya ternyata keliru juga. Jadi karena untuk mempermudah sih sebenarnya daripada nanti berbeda-beda. Enggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan intinya namanya Facebooknya dengan Instagramnya dengan WordPress dan YouTube-nya kan sama namanya. Intinya seperti itu. Tapi kan akhirnya kan loginnya berbeda-beda gitu loh. Nah, otomatis passwordnya juga kalau passwordnya sama sih tidak apa-apa, nanti gampang. Tapi untuk mempermudah sih sebenarnya satu email untuk beberapa 4 akun itu gitu. Tapi kalau enggak apa-apa gitu loh. Jadi seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama sih. Oke, yang lain silakan. Cinta. Oke, nggak ada ya. Sudah cukup ya. Nanti habis ini mungkin di-upload alamat media sosialnya 2 sama 1 akun YouTube-nya di tugas nanti itu sudah nanti saya nilai dan mungkin berita yang ada di WordPress itu di-share langsung daripada kosong ya di-share di masing-masing akun media sosialnya. Silakan Rian.
Itu Pak, UTS-nya jenengan itu kapan ya Pak? Saya nggak ada ujian kayaknya. Dari Oh, nilai ini nggak ada ya sudah. Pak. Saya dari nilai-nilai ini sudah saya kan menjadi UTS. Oke. Nilai dari tampilan websitenya, kemudian konten websitenya apa, maka diperbaiki mulai dari sekarang. Saya masih belum, form penilaian saya masih belum bisa karena ini mungkin masih error. Jadi saya belum bisa semua mata kuliah ini masih belum bisa saya nilai karena harus mulai lagi, ngulang lagi untuk menilai sehingga butuh waktu. Dan ini masih belum bisa, sambil menunggu waktu itu kan adik-adik bisa memperbaiki. Kemudian sambil mengisi konten-konten yang ada di Facebook atau mungkin di WordPress atau mungkin tugas-tugas yang dari dosen-dosen lain bisa diupload di situ juga. Khususnya yang saya membuat videografi bisa dimasukkan di situ di akun YouTube-nya masing-masing gitu. Atau mungkin di Facebook-nya. Jadi seperti itu bisa. Jadi untuk biar media sosialnya sama akun YouTube-nya itu tidak kosong. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi, Vian? Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi nggak ada ujian, saya hanya ambil tugas, ya tugas mungkin di UAS nanti juga sama, saya mengambil tugas mungkin membuat macam-macam lah mungkin aplikasi, tapi memang aplikasi itu butuh laptop yang lebih tinggi ya, bukan karena menggunakan Android Studio itu minimal apa gitu untuk biar nggak hang ya. Nantilah, kalau seandainya bisa, kalau nggak ya nggak apa-apa, nanti kita coba yang lain, alternatif yang lain. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, nggak apa-apa, nanti sambung WA. Terima kasih atas waktunya adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata dari saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, Bapak Ibunya juga sehat, keluarganya sehat semuanya, rezekinya banyak dan barokah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih Pak. Ya.